Tahukah kamu bahwa Nazi pernah mencari ras Atlantis yang hilang? Atlantis adalah bangsa yang digambarkan Plato merupakan bangsa yang maju. Penduduk Atlantis diyakini merupakan manusia di atas rata-rata. Menurut Feyblad Purandar dalam ceritanya, pada tahun 1938, Heinrich Himmler, seorang anggota terkemuka Partai NSRI Jerman dan arsitek utama Holocaust, mengirim tim beranggotakan 5 orang ke Tibet untuk mencari asal-usul ras Arya atau ras Atlantis yang hilang. Adolf Hitler percaya bahwa orang-orang Nordik atau Arya telah memasuki India dari utara sekitar 1500 tahun sebelumnya. Menurutnya ras Arya telah melakukan kejahatan dengan bercampur dengan orang-orang lokal non-Arya sehingga kehilangan atribut yang menjadikan mereka ras di atas rata-rata. Heinrich Himmler, yang juga orang kepercayaan Hitler, juga meyakini hal yang sama. Menurut mereka bangsa Arya yang selamat seharusnya pindah ke tempat yang lebih aman. Wilayah Himalaya khususnya Tibet diyakini menjadi salah satu tempat perlindungan. Hal itu dikarenakan wilayah Himalaya juga sering disebut atap dunia. Pada tahun 1935, Himmler membentuk unit Biro Warisan Leluhur atau disebut Ahnenerbe untuk mencari tahu kemana orang-orang Atlantis pergi setelah bencana besar yang menenggelamkan wilayah Atlantis. Unit bentukan Himmler tersebut diharapkan dapat mencari jejak ras besar Atlantis atau ras yang masih berkerabat dekat dengan bangsa Atlantis yang masih tersisa. Tahun 1938, Himmler mengirim tim yang terdiri dari 5 orang Jerman ke Tibet untuk operasi pencarian. Dari kelima anggota tim, terdapat 2 orang penting yang akan membantu pencarian. 2 orang tersebut ialah Ernst Hafer dan Bruno Beger. Ernst Hafer merupakan seorang ahli zoologi berbakat berusia 28 tahun yang pernah 2 kali mengunjungi perbatasan India, Tiongkok, dan Tibet. Hafer bergabung dengan SS segera setelah kemenangan Nazi pada tahun 1933. Sementara Bruno Beger adalah seorang antropolog muda yang bergabung dengan SS pada tahun 1935. Pada misi ini Beger akan melakukan pengukuran tengkorak, detail wajah orang Tibet dan membuat masker wajah, dengan tujuan untuk mengumpulkan materi tentang proporsi, asal-usul, dan perkembangan ras Nordik di wilayah tersebut. Pada Mei tahun 1938, kapal yang membawa 5 orang Jerman itu berlabuh di Colombo, Sri Lanka. Kemudian ke Madras yang saat ini bernama Chennai. Dan selanjutnya menuju ke Kolkata. Sayangnya ambisi mereka sempat terkendala dikarenakan pihak Inggris menganggap mereka mata-mata dan enggan mengizinkan mereka melewati India. Namun pada akhir tahun, mereka dapat lewat dengan cara mengikatkan bendera swastika pada bagal dan bagasi mereka dan berhasil memasuki Tibet. Swastika sendiri adalah simbol yang diyakini masyarakat Tibet membawa keberuntungan yang dikenal juga sebagai Yungdrung. Saat mereka tiba di Tibet, banyak hal yang sedang terjadi di sana. Dalai Lama ke-13 atau pemimpin ke-13 mereka telah meninggal pada tahun 1933 dan pemimpin baru berusia 3 tahun. Sehingga kerajaan Buddha Tibet sementara dikendalikan oleh seorang bupati. Di Tibet mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh bupati, serta masyarakat Tibet. Bahkan Beger menjadi dokter pengganti bagi penduduk setempat untuk sementara waktu. Apa yang tidak diketahui oleh umat Buddha di Tibet ialah bahwa dalam imajinasi jahat Nazi, agama Buddha, seperti halnya Hinduisme, adalah agama yang telah melemahkan kaum Arya yang datang ke Tibet dan mengakibatkan hilangnya semangat dan kekuatan mereka. Pada saat itu Beger telah berhasil mengukur tengkorak dan ciri-ciri 376 orang Tibet, mengambil 2000 foto, membuat cetakan kepala, wajah, tangan dan telinga 17 orang, dan mengumpulkan sidik jari dan tangan 350 orang lainnya. Selain itu Beger juga telah mengumpulkan 2000 artefak etnografi, sedangkan anggota kontingen lainnya telah mengambil film hitam putih sepanjang 18.000 meter dan 40.000 foto. Tepat ketika Stafford dan kawan-kawan tampaknya dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi penelitian mereka, tiba-tiba mereka diminta untuk kembali pada bulan Agustus tahun 1939. Hal itu dilatar belakangi meletusnya Perang Dunia Kedua. Karena perjalanan dipersingkat, Himmler mengatur agar tim tersebut terbang keluar dari Kalkuta pada saat-saat terakhir dan dia sendiri
yang akan menyambut mereka ketika pesawat mereka berhasil mendarat di Munich. Saat mereka kembali, Shaffer dan kawan-kawan berhasil membawa beberapa harta di antaranya artefak dan materi-materi yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian mereka dari Tibet, kemudian meletakkannya ke Kastel Salzburg. Sayangnya beberapa gambar Tibet dan materi lainnya hilang saat pasukan sekutu tiba pada tahun 1945. Beruntungnya sebagian besar koleksinya masih bertahan dan saat ini disimpan di museum dan arsip di Jerman dan Amerika Serikat.